KPU di sini memiliki kode etik yang sangat tinggi untuk menjaga keprivasian data ya. Sehingga apa kami itu tidak bisa dengan serta-merta memberikan NIK dan NKK gitu. Iya, Ya, karena NIK dan NKK itu ibaratnya seperti sidik jari Mas Bayu. betul. Ya, Ya, itu udah kayak udah sidik jari. sangat Sangat-sangat privasi gitu ya. ya, itu sangat privacy. Ya, sehingga kami di sini benar-benar memegang itu ya ketika misalkan ada masyarakat ya, bukan berarti masyarakat tidak boleh meminta data ke KPU, tidak. Iya, Kami persilahkan ya, barangkali ada dari perguruan tinggi atau dari lembaga sosial, NGO atau iya. apapun yang membutuhkan data-data, khususnya data kependudukan atau data pemilih ya. Itu kami persilahkan, tapi dengan mempertimbangkan norma-norma tersebut. Ya, kami juga tidak bisa ibaratnya mencoret Iya. daftar pemilih ya yang misalkan sudah meninggal, akan tetapi tidak ada data dukung yang dibawa. Ya, salah satunya misalkan tidak ada surat keterangan kematian Hmm. atau akte kematian dari Disdukcapil, kami tidak bisa mencoret serta-merta itu. Karena apa? Tadi kami menjamin ya bahwa tiap-tiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kocir. Kembali lagi bersama kami di podcast KPU Kocir, Konsultasi Cerdas Informasi Rakyat. Bersama saya Bayu Purnama Ramadan, CPNS KPU Kota Cirebon. Kali ini tentunya setiap episode pasti mempunyai pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Tentunya juga di episode kali ini. Pada saat di era digital saat ini, tentunya data adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan juga sangat penting. Makanya bisa disebut juga data is the new oil. Ya, kali ini pembahasannya tentang data. Eh, Tema kali ini juga masih berhubungan dengan kepemiluan, bagaimana data menjadi salah satu faktor yang penting di tahap kepemiluan ini. Dengan temanya yaitu mendata pemilih, menjaga akurasi, dan juga privasi. Ini adalah topik yang penting ya, sobat pemilih dimanapun Anda berada, karena data pemilih merupakan salah satu fondasi agar pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan juga berintegritas. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang memang sudah berpengalaman dan juga memiliki ilmu yang apa ya, cukup bagus lah terkait data pemilih ya. Kita sambut Ketua Divisi Perencanaan dan Data dan Informasi KPU Kota Cirebon, Bapak Yogi Maulana Malik. Selamat datang Pak Yogi. Yap, selamat datang. Sehat? Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Sehat. sehat ya Pak. Bayu sehat? Alhamdulillah. Top. Iya, ya Pak. Gini Pak. Hmm, Sebelum mengarah ke topik pembicaraan di podcast kali ini, Pak. hmm, Saya atau juga mungkin teman-teman pemilih yang ada di luar sana di penikmat YouTube KPU Kota Cirebon juga hmm. ingin tahu mengenal lebih dalam nih dari Pak Yogi karena kan ada istilah tak kenal maka tak sayang gitu loh, Pak. Oke. Nah, jadi mungkin bisa memperkenalkan diri, profil singkat atau juga mungkin perjalanan singkat kenapa Bapak Yogi ini bisa terlibat di dalam KPU Kota Cirebon. Oke, baik. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yogi Maulana Malik. Ya, alhamdulillah ya saya diberikan amanat ya untuk menjadi anggota KPU Kota Cirebon yang membidangi perencanaan, data, dan informasi ya. Terkait kenapa saya menjadi anggota KPU saat ini, yang pertama adalah saya itu salah satu ya orang yang memiliki ibaratnya keinginan ya untuk bisa memberikan sesuatu terhadap negara ini. Ya, jadi ada pepatah ya, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan Iya, kepadamu,
tapi pertanyakan ya apa yang telah kamu berikan kepada negaramu ya. Jadi dari situlah saya berangkat ya untuk mengabdikan diri saya ya terhadap negara ini khususnya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ini ya. Dan alhamdulillah saya mendaftar sebagai anggota KPU ya dan terus berjalan ya saya juga sampai diterima di KPU ini karena memang basic pendidikan saya itu tadinya di ilmu politik ya jadi selama ini saya belajar mengenai politik mengenai tata pemerintahan itu hanya sebatas ilmu ya tapi apalah gunanya ilmu apabila tidak diaplikasikan dan tidak dipergunakan untuk masyarakat. Dari situlah saya berangkat saya punya keinginan yang murni untuk mengabdikan diri saya terhadap negara ini lewat proses demokrasi. Dan saya kira KPU, ya Komisi Pemilihan Umum ini itu adalah lembaga ya yang sangat menjunjung tinggi demokrasi di Indonesia. Jadi itu yang apa namanya membuat saya berkeinginan untuk ya setidaknya terlibatlah sebagai warga negara untuk memberikan yang terbaik kepada bangsanya. Oke, Seperti itu. luar biasa, sangat menginspirasi ya teman-teman pemilih. Baik Pak, kita langsung pada topik utama pembahasan podcast kali ini ya Pak. Hmm, Nah, tadi di awal saya sudah mungkin men-spill ya ya, tentang terkait data pemilih. ya. Mungkin teman-teman juga belum tahu atau mungkin belum familiar tentang data pemilih itu apa sih dalam konteks KPU gitu kan. Ya, ya, Apakah ya, ya. cuma hanya sekedar nama, Ya. kemudian kita memilih TPS gitu kan ada di Hmm, hmm, mana. hmm, hmm. Bedanya apa sih dengan data yang lain itu? Oke, ya. Jadi gini, data pemilih ya itu berbeda sama data kita sebagai warga negara Oke. Indonesia ya. Jadi kalau warga negara Indonesia itu otomatis dia akan memiliki KTP Ya. ya. Dia ketika sudah berusia 17 tahun ataupun sudah cukup umur, dia memiliki KTP, dia terdaftar di kartu keluarga ya. Akan tetapi daftar pemilih ini adalah data yang khusus dipergunakan untuk pemilihan umum ya. Artinya ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat apa saja sih yang itu bisa digunakan sebagai hak pilih ya. Contoh, misalkan yang pertama itu adalah berusia 17 tahun atau ke Oke. atas Ya. ya. Yang kedua sudah menikah. Ya, Mas Bayu sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Jadi berarti Mas Bayu sudah punya hak pilih. Iya, Sudah 17 tahun? betul sudah tuh, Pak. Sudah, berarti memiliki hak pilih ya. Jadi salah satunya syarat-syaratnya seperti itu. Dia berusia Oke. 17 tahun, ya dia juga sudah pernah menikah, ya terus kemudian dia juga tidak dicabut hak politiknya Oh, sebagai ya. warga negara oleh putusan pengadilan. Ya, jadi Ya ketika itu. ada putusan pengadilan yang di mana hak politiknya dicabut, hak politik ini kan dua, hak memilih dan hak dipilih, Pilih. Ya. ya kan? Nah, ketika ada putusan pengadilan, ya maka yang sudah sifatnya mengikat itu bisa tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Ya, jadi itu syarat-syaratnya. Tapi sebagai warga negara Indonesia, ya KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum itu menjamin Hmm, seluruh warga negaranya yang sudah memiliki hak pilih, maka beliau itu pasti akan mendapatkan hak pilihnya ataupun hak politiknya. ya. Ya, adapun orang-orang yang tidak memiliki hak pilih, seperti apa contohnya? Itu adalah kasus TNI dan Polri. Iya. Ya, anggota TNI dan Polri aktif itu tidak memiliki hak pilih Hmm, dan hak dipilih ya. ya. Jadi ketika masih aktif terdaftar sebagai anggota TNI ataupun anggota Polri, maka beliau itu tidak mendapatkan hak politiknya, Ya. yaitu hak dipilih ataupun hak memilih ya. Akan tetapi beda kasus ketika apabila beliau sudah pensiun ataupun purna tugas. Ya, Iya. purna tugas dari TNI, ya beliau sudah selesai makna purna baktinya baik di instansi kepolisian dan TNI, maka kami akan mengembalikan lagi hak pilihnya Iya. ya, mengembalikan lagi hak pilihnya, mengembalikan lagi hak politiknya ya karena biar bagaimanapun ya beliau tetap adalah warga negara Indonesia Iya. yang ya kedudukannya itu sama di mata hukum dan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 45. Seperti Oke. itu. Jadi hak politik itu tidak
berdasarkan untuk hak memilih saja, tapi hak untuk dipilih pun. Iya. Nah, yang dilakukan KPU, karena ini kita membicarakan mengenai data, itu adalah data pemilih. Berarti adalah data yang untuk digunakan memilih seseorang ataupun memilih pemimpin pada saat nanti pemilu, baik itu eksekutif maupun legislatif. Oke, Seperti itu. berarti nggak hanya cukup punya KTP aja berarti ya, Pak? Tidak, gitu. Oke. Tadi ada persyaratan-persyaratannya. Walaupun beliau punya KTP, ya dia sudah 17 tahun, tapi ketika hak politiknya dicabut Iya. oleh pengadilan, ya yang sifatnya mengikat, ya maka dia tidak bisa, gitu. Oke. Atau misalkan TNI Polri, beliau juga punya KTP, Iya, ya kan? tapi masuk Tapi dalam dia tidak pengecualian. bisa. Nah, itu masuk ke dalam pengecualian. Seperti itu, gampangan. Oke, baik. Selanjutnya Pak Yogi. Hmm, Nah, tadi kita membicarakan tentang data pemilih ya. ya. Nah, kemudian dalam konteks KPU juga nih. Hmm, Nah, bagaimana caranya untuk menjaga si data pemilu ini hmm, agar tetap akurasi, hmm, tetap akurat dan juga hmm. menjaga privasinya nih. Karena kan Ya, data pemilih juga tadi dikatakan bahwa nggak harus apa, bukan hanya KTP, tapi ya. KTP itu juga termasuk data yang penting gitu ya, Betul, Pak. betul, betul ya. Jadi untuk menjaga akurasi data pemilih ya, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum ya. Salah satunya, jadi pada saat kita menyusun daftar pemilih tetap pada pemilu ya, itu yang pertama dilakukan adalah ketika data itu turun dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini adalah Dirjen Dukcapil ya, maka kami akan pertama kali melakukan itu namanya tahapan pencocokan dan penelitian Hmm. data. Ya, apa yang dicocokkan ya dan data-data apa saja yang dicocokkan? Yang pertama adalah NIK-nya. NIK atau nomor induk kependudukan ya. NIK-nya itu kita cocokkan apakah sama data yang ada dari Kemendagri sama data yang ada di lapangan yang dipegang oleh warga tersebut Iya. ya. NKK-nya pun sama, nomor kartu keluarganya sama, kita cocokkan. Hmm. Dan ketika memang benar ya antara data di kementerian sama data yang ada real di lapangan, maka kita akan masukkan ya. Akan tapi banyak juga gitu loh, banyak juga tantangan-tantangan lah ya. Tantangan di lapangan itu kan macam-macam ya. Iya. Terkadang ada yang warganya keluar kota, Hmm. tapi beliau tidak ibaratnya memberitahu ataupun tidak ibaratnya memberikan kabar kepada warga RT dan RW setempat ya ataupun Iya. tidak lapor ke Disdukcapil ya itu tetap ada. Tapi intinya adalah bagaimana akurasi data itu yang pertama itu kita lakukan dulu tahapan mencocokkan penelitian data di lapangan ya. Terus yang kedua itu nanti ada lagi lewat setelah pencocokan data itu maka itu akan diplenokan di tingkat kelurahan ya diplenokan di tingkat kelurahan dengan mengundang seluruh stakeholder yang ada ya baik itu dari parpol baik itu dari tokoh masyarakat ya baik itu dari pihak kelurahan ataupun desa setempat ya itu kita adakan pleno terbuka ya maksudnya adalah kenapa dilakukan itu supaya ketika ada masukan-masukan dari masyarakat Iya. ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat itu bisa kita himpun lalu kita eksekusi nanti ke depannya ya misal oh atas nama warga Bapak A ternyata sudah pindah gitu kan. Iya. Tapi kok di sini masih ada. Nah, yang seperti itulah kita himpun nanti kita akan eksekusi pada saat nanti perbaikan ya. Jadi pertama setelah cocokan Iya. penelitian, pleno daftar pemilih sementara namanya ya. Udah dari DPS nanti turun lagi menjadi DPS HP. Daftar Oke. pemilih sementara hasil perbaikan. Hmm. Nah, makanya kenapa tadi apabila ada tanggapan, masukan dari masyarakat, ya, kita masukkan dulu, kita himpun, baru nanti kita eksekusi. Dengan apa? Dengan menyertakan data dukung. Kan tapi kalau pada saat pleno, Pak, ini orangnya sudah pindah, data Iya. dukungnya tidak ada. Ya kita tidak bisa, gitu loh. Oke. Jadi semua harus ada data dukungnya. Yang misalkan ada yang orang, ya, dia bilang ketua RT-nya, Pak, orang itu sudah pindah, Ya, dia sudah tidak tempat di sini, alamatnya udah domisilinya udah beda, silahkan sertakan bukti dukungnya, maka kita akan dengan senang hati, ya. Tapi ya apabila itu tidak disertai data dukung, ya kita himpun dulu, nanti baru kita lihat dengan datanya, ya. Terus kami konfirmasi ntar ke lapangan seperti apa ya. Nah setelah DPS HP hasil perbaikan tadi baru ditetapkan DPT dan DPT pun itu prosesnya sangat panjang ya. Jadi semuanya kita libatkan, seluruh stakeholdernya kita libatkan ya, sehingga tadi akurasi data itu
benar-benar bisa terjaga. Ya, makanya kenapa KPU itu tidak bisa bertindak sendirian untuk Ya. menyusun data pemilih ini. Ya, kita sangat-sangat membutuhkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Ya kan? Karena apa? Yang tahu orang tersebut adalah tetangga, Iya. bukan kita. Ya kan? Makanya kenapa petugas coklit ya itu adalah harus warga sekitar yang berada di sekitar TPS. Oke. Artinya itu adalah orang yang ibaratnya akamsi, Ya, ya, kenal atau orang ini. kenal dekat. Iya. Nah, gitu. Jadi dia paham, oh ya tahu si bapak ini mah dia ada orangnya, ya kan? Oh ini mah orangnya udah pindah. Oh ini orangnya sudah misalkan meninggal dunia, Iya. gitu kan? Seperti itu. Jadi memang kita sangat membutuhkan KPU itu sangat membutuhkan peran aktif dari masyarakat, ya, dari tokoh masyarakat, dari lurah, ya, bahkan dari lembaga-lembaga independen pemilu, kami sangat membutuhkan masukan itu. Karena apa? Pemilihan umum ini, ya, itu kan milik seluruh masyarakat, pesta masyarakat, pesta demokrasi masyarakat, ya, yang dimana masyarakat juga itu ikut terlibat aktif dalam prosesnya, ya. Iya. Terkadang kan banyak yang disalahgunakan bahwa oh pemilu hanya proses pencoblosan Iya, saja. terus sudah selesai Nah, gitu. terus sudah selesai. Itu tidak gitu ya. Jadi proses tahapan pemilih itu sangat panjang dan pasti diawali dengan data pemilih ya. Karena bagaimana mungkin kalau misalkan data pemilihnya nggak ada, pemilu dilaksanakan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, makanya kenapa kami sangat membutuhkan tanggapan, masukan, saran dari masyarakat supaya apa? Tadi akurasi data itu terjaga. Ya. Karena akurasi data itulah yang sangat penting ya untuk bagaimana bisa ya masyarakat itu ikut peran aktif ya dalam proses pemilu ini ya. Karena kan output dari pemilu ini adalah menciptakan pemimpin atau menghasilkan pemimpin yang terpilih nantinya. Ya kan pemimpin siapa? Pemimpin masyarakat. Ya. Artinya masyarakat juga nanti gitu kan yang akan merasakan gitu kan dampak positifnya dari penyelenggaraan pemilu ini. Makanya kenapa di sini kita juga mengedukasi masyarakat bahwa ketika ada yang meninggal dunia, ada yang pindah domisili gitu kan, ataupun ada yang pindah keluar, itu tolong laporkan kepada kami ya. Bahkan KPU Kota Cirebon membuat helpdesk khusus di depan kantor ya. Jadi ini bisa sekalian informasi ke masyarakat ya, barangkali ada yang warganya yang meninggal dunia gitu kan ataupun pindah domisili, itu bisa langsung Langsung melaporkan melaporkan ke ke KPU, KPU. datang langsung ya, Pak ya? Bisa datang langsung ke KPU ya supaya apa tadi? Akurasi data Oke, terjaga. iya. Ya kalau untuk privacy ya tadi KPU juga ya bukan hanya menjaga keakuratan data. Tidak hanya itu tapi juga sangat menjaga privasi data. Ya karena apa? Tentu kita tahu perkembangan zaman sekarang ya di mana kita banyak sekali mendapatkan berita-berita dari media cetak maupun elektronik ya tentang bagaimana data-data itu Iya, diperjualbelikan. betul. Banyak Ya yang kan? tersebar gitu ya, Banyak Pak. yang tersebar ya. Nah, KPU di sini memiliki kode etik yang sangat tinggi untuk menjaga keprivasian data ya. Sehingga apa kami itu tidak bisa dengan serta-merta memberikan NIK dan NKK gitu. Ya, karena NIK dan NKK itu ibaratnya seperti sidik jari Mas Bayu. Betul. Ya, Iya. itu udah kayak sidik Udah jari. sangat Sangat-sangat privasi gitu ya. ya, itu sangat privacy. Ya, sehingga kami di sini benar-benar memegang itu ya ketika misalkan ada masyarakat ya, bukan berarti masyarakat tidak boleh meminta data ke KPU, tidak. Iya. Kami persilahkan ya, barangkali ada dari perguruan tinggi atau dari lembaga sosial, NGO atau apapun yang membutuhkan data-data, khususnya data kependudukan atau data pemilih ya, itu kami persilahkan, tapi dengan mempertimbangkan norma-norma tersebut. Ya, kami juga tidak bisa ibaratnya mencoret daftar pemilih ya yang misalkan sudah meninggal, akan tetapi tidak ada data dukung yang dibawa. Ya, salah satunya misalkan tidak ada surat keterangan kematian atau akte kematian dari Disdukcapil, kami tidak bisa mencoret serta-merta itu. Karena apa? Tadi kami menjamin ya bahwa tiap-tiap warga negara itu memiliki hak yang sama. Ya, tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, haknya yang sama dalam hukum dan pemerintahan ya.
Seperti yang tadi saya betul. sudah diucapkan di awal ya, bahwa itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi begitu, kalau misalkan ada apa namanya masukan atau tanggapan dari masyarakat, kami sangat terbuka. Ya. Seperti itu, Mas Bay. Nah, tadi sudah Pak Yogi tadi kan menyampaikan Hmm, bagaimana tentang pemrosesan data kepemiluan itu ya. hmm, Tadi juga disinggung tentang bagaimana pindah domisili, hmm, kemudian juga data-data yang mungkin orangnya sudah meninggal tapi hmm, masih masuk terdaftar di data pemilih. hmm. Nah, sejauh ini apakah ada tantangan tersendiri nih Pak? Misalkan warga lah di Kota Cirebon semisal Iya. ada yang sudah pindah domisili tapi Hmm. sudah beberapa tahun tidak Oh, melaporkan. tentu banyak. Banyak ya Pak. Atau Tentu mungkin tadi banyak. juga disinggung ada yang sudah meninggal tapi keluarganya nggak mau mengurus Ya, akta ya, ya, kematian ya, gitu loh ya, Pak. ya, Nah, banyak. kira-kira ada contohnya kasusnya seperti itu Pak. Wah, mungkin hampir tiap kelurahan ada ya gitu. Begitu ya. Cuman tadi ya, bagi kita ya sebagai penyelenggara pemilu ya, itu kan adalah buka satu tantangan buat kita untuk menjaga keakuratan data Ya. itu ya. Jadi memang banyak di lapangan ya terjadi ya, ketika ini kan sekarang setelah proses pemilu ini, Ya. Mas Bayu ya, KPU itu kan memiliki salah satu tugas, yaitu adalah pemutakhiran data pemilih Berkelanjutan. berkelanjutan Ya. ya, yang dilakukan setiap 3 bulan 3 bulan sekali. sekali. Ya, dari situ kami ya dari KPU Kota Cirebon khususnya itu melakukan verifikasi data lagi. Hmm. Ya, ada data yang turun dari Kementerian Dalam Ya. Negeri, kami verifikasikan. Yang bahkan kemarin juga masih ada di apa namanya Kota Cirebon ya, warga yang berusia lebih dari 100 tahun, Mas Bondan. Oh, masih Ya, masih hidup. ada gitu. Dan hebatnya Ya. ya ada yang masih hidup, ada Ya. yang sudah meninggal dunia gitu kan. Ya. Tapi permasalahannya tantangan buat KPU adalah ketika sudah meninggal dunia aja lebih dari 10 tahun. Ya. Dan itu belum lapor Belum ke ada laporan. kecamatan ataupun ke kelurahan, bahkan ke Disdukcapil gitu Secara kan. administrasinya Secara belum selesai. administrasinya, Ya. ya kan, terusnya anak-anaknya sudah tidak ada di Kota Oh, Cirebon, pindah sudah gitu ya. pindah, ya kan, terus di Disdukcapil tidak dibuat akta Iya, kematian, ya itu betul. seperti apa? Ya tentu kita akan berusaha yang pertama itu ya, mencari kevalidan data, kita tanya dulu RT, RW, tetangga sekitar, apakah benar Iya, warga Bapak A beliau dulu pernah tinggal di sini gitu kan, terus kalau misalkan sudah meninggalnya tahun berapa, sejak kapan iya gitu kan, betul. itu tentu ya hal-hal di lapangan ya itu pasti ada, Iya, itu pasti ada. Dan ya beberapa permasalahan-permasalahan di lapangan juga banyak warga ya di Kota Cirebon juga yang tidak ibaratnya melaporkan hmm. kematian ataupun kepindahan ya, itu karena dari merekanya sendiri yang tidak mau. Oh Contohnya iya, adalah salah satunya takut mereka terkait mengenai masalah bantuan sosial. oke, Ya, semisal iya, ada bapaknya yang meninggal, tapi hmm. bapaknya terdaftar sebagai penerima Penerima bantuan bantuan, sosial iya. ya. Jadi ketika bapaknya meninggal ya, dari ahli warisnya tidak mengurus itu. Ya, Karena, beliau masih ibaratnya takut barangkali data bansosnya itu dicoret. oke, Ya kan, data bantuan sosial. Cuman kami kembali memberikan edukasi, kami memberikan apa namanya saran-saran yang sifatnya persuasif ya, bagaimana proses kependudukan itu, akta-akta kependudukan itu harus segera diurus iya, ya. Karena apa? Masalahnya gini, Mas Monan. Bayangkan di dalam TPS iya, ada warga yang sudah meninggal iya, dunia, masih terdaftar. masih ada di TPS Iya, ya, masih ada di TPS, dan tiba-tiba itu warga tersebut mencoblos datang lah, itu yang iya, iya. datang siapa? Jadi pertanyakan Nah, gitu ya. ya kan nggak mungkin hantu, Iya ya betul kan. betul betul. Nah, itu yang benar-benar kita menjaga keakuratan data itu seperti Iya itu ya. iya iya. Itu kan saya kira sangat-sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan ada yang seperti itu, bisa dibayangkan itu pasti PSU, Mas Bud. Oke, Ya, Mas iya Boy. betul. Itu pasti PSU. Ada satu orang sudah meninggal dunia, ujuk-ujuk tiba-tiba dia daftar melakukan hak pilih di Iya. TPS. Nah, ini yang datang siapa lah? Tiba-tiba Bapak atas saya sudah namanya meninggal. gitu. Ya kan? Kata anggota keluarga ini, bapak saya sudah meninggal, kenapa bisa nyoblos? Nah, kan? Hal-hal yang seperti itu yang mungkin ya, bagaimana kita benar-benar menjaga keakurasian data,
Itu seperti itu. Makanya kenapa ketika ada yang meninggal dunia pada saat pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan ini, kami memberikan edukasi, kami memberikan saran-saran yang persuasif supaya apa? Supaya cepat diurus, Ya. ya, cepat diurus akta-akta kependudukannya itu. Karena apa? Karena ini nanti akan berdampak, ya, berdampak kepada pemilunya, ya. Karena pemilunya itu bisa tadi saya contohkan ya bagaimana ketika misalkan ada yang orang yang sudah meninggal ataupun orang yang sudah pindah domisili, ya kan KTP udah pindah nih, Ya. ya kan, tapi dia masih ada di TPS itu. Iya. Nah, itu kan bahaya, Iya, ya kan. betul. Nah, makanya kenapa Komisi Pemilihan Umum itu meluncurkan satu website yang buat saya itu keren banget, Mas. Apa tuh, Pak, Tahu website? nggak? Itu namanya Cek cekdptonline.kpu.go.id. Coba dibuka. Oke. Megang handphone kan? Pegang, Pak. Coba dibuka. Cek DPT Cek online. dptonline.kpu.go.id. Coba Oke, dibuka. kita buka dulu nih ya. Cek Ya, DPT online. cek dptonline.kpu.go.id. Oke, Oke. sudah, coba lihat gimana tampilannya. Belum, Pak. Oh, belum. Itu cakep buat Masih saya. loading. Masih loading ya. Karena di situ nanti Mas Bayu akan melihat Mas Bayu itu terdaftar di TPS mana, NIK-nya berapa, bahkan sampai ada titik koordinat TPS-nya. Oh, TPS-nya di wilayah mana nih? Nah, Gitu iya, ya. misalkan Mas Bayu ada misalkan di TPS 4, misalkan. Itu ada alamat TPS 4 itu di mana. Titik koordinatnya itu Ya. ada di mana. Oke, ini Sudah sudah masuk. masuk nih, Pak. Nah, Oh, masukkan tinggal NIK. masukin NIK-nya Masukin aja ya. NIK-nya. Nah, Coba masukin NIK-nya. oke, ini Sudah? oh iya nih. Sudah. Ini Coba lihat. udah masih terdaftar saya nih. Masih terdaftar. Coba terdaftar di TPS TPS 013 Lemah Wungkuk. 013 Lemah Wungkuk. Ada alamat TPS-nya? Ada. Ada NIK-nya? NIK-nya ada Ada terdaftar. NKK-nya? NKK-nya Tapi NIK dan NKK-nya dibintangin tidak? Oh iya, tentu. Itu untuk menjaga privasi. Privasinya ya, Pak. Ya, Iya. itu untuk menjaga privasi. Bahkan sampai ada titik koordinatnya. Oh iya, di sini ada bisa Tinggal lihat diklik. maps-nya. Nah, tinggal diklik, ada maps-nya. Jadi kalau Mas Bayu nanti misalkan lupa ya mau ke TPS, itu ada maps-nya. Oh iya. Selengkap itu, Komisi Pemilihan Umum memberikan informasi mengenai data. Data pemilih ya, Pak ya. Iya, gitu. Oke. Bahkan sampai ada di TPS berapa, alamat TPS-nya mana, NIK-nya berapa, NKK-nya ada. Gitu. Termasuk pemilih baru misalkan, Pak. Iya, Misalkan ada nih adik saya punya Mm-mm. KTP, baru punya KTP gitu, Mm-mm. Pak. Selama dia terdaftar sebagai daftar pemilih, Iya. ya, maka itu ada. Oh, Maka itu ada ya. Tuh makanya kenapa itulah itu kerennya Komisi Pemilihan Umum ya dalam hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pelayanan konstitusional kepada warga, Iya. beliau memberikan data-data sampai semaksimal itu. Iya. Jadi saya kira udah keren banget lah ya KPU itu Memberikan ibaratnya kemudahan lah ya. memberikan kemudahan akses data yang seperti itu ya. Bahkan Mas Bay ya, itu kalau misalkan Mas Bayu butuh informasi tentang hasil pemilu ya, itu bisa dibuka. Itu namanya satu peta data. Satu Oke, ini peta satu data peta data pemilu ya. enggak, satu peta data.kpu.go.id. Satu peta data Ya, KPU Go ID. Oke. Oh iya ini. sudah? Nah, ini sudah Nah, muncul, Pak. ya, itu tinggal diklik, tinggal pilih. Oh iya, ini ada Pilpres 2004 Nah, dan juga Pilkada. Nah, barangkali butuh data Pilpres atau data-data Pilkada itu bisa di situ ya. Tuh, itu bisa terlihat itu peta roadmap-nya ada di situ. Maksudnya daftar pemilih di misalkan di Aceh itu ada berapa sih DPT-nya? Iya. Bisa lihat di situ. Bisa dicek di sini, Pak. Bisa di situ. Jakarta ada berapa sih? Jawa Tengah ada berapa? Jawa Barat ada berapa? Kota Cirebon ada berapa? Itu ada di situ. Oke. Jadi saya kira KPU udah sangat keren untuk memberikan Betul. penginformasian data itu karena data-data ini kan adalah data-data yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan juga oleh masyarakat ya. Oke. Jadi KPU ya selalu memegang teguh itu ya, dan masyarakat pun ya mungkin banyak yang belum tahu gitu Ya. kan terhadap aplikasi-aplikasi Iya, itu. betul. Bahkan Mas Bayu baru tahu ya. Sudah tahu sesuatu. Ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk KPU sebagai menginformasikan data secara transparan ya.
Jadi buat saya itu udah keren banget lah, KPU udah memberikan satu terobosan-terobosan inovasi-inovasi ya terkait data-data tersebut tanpa mengurangi ataupun dengan tetap menjaga privasi dari kependudukan ataupun warga tersebut. Seperti itu, Mas Oke. Bray. Masih berbicara terkait teknologi nih, Pak. Hmm, Berarti artinya KPU sekarang itu kan sedang dalam masa non tahapan nih, Pak. ya. Ya, tadi disebutkan juga bahwasanya KPU menyelenggarakan PDPB ya, Hmm. setahun, berarti artinya setiap satu Setiap triwulan, ya satu setiap 3 bulan triwulan, sekali. setiap 3 bulan sekali ya, Hmm. dalam satu tahun. Ya. Nah, artinya di situ kan tadi ya, banyak sekali tantangan-tantangan tuh, kayak tadi misalkan ada data pemilih yang mungkin sudah pindah domisili Ya. tapi masih terdaftar gitu Ya. kan. Nah, kemudian juga tadi data yang sudah meninggal juga, Hmm. data pemilih baru. Nah, Hmm. kemudian misalkan ada terjadi data yang ganda itu, Pak. Hmm. Hmm. Nah, di KPU sendiri Hmm. itu ada nggak sih teknologi yang memang sudah, oh ini masuknya data ganda nih, Nah, ada di kota mana juga ada ya. ternyata. Nah, ada Ya. nggak sih pakai gitu, Pak? Ya. Jadi kalau bahasanya tim divisi Datin ya, Iya. itu adalah bahasanya itu tabrak data. Kalau Oke. dari apa namanya, kalau saya boleh mengutip bahasa dari Ketua KPU Republik Indonesia Pak Afif ya, pada saat pemilihan itu kan kami dikumpulkan semua seluruh Indonesia, kota dan kabupaten se-Indonesia, kami melakukan yang namanya tabrak data. Tabrak data itu apa? Artinya adalah apabila ada data-data ganda, ya, apabila ada data ganda baik yang di dalam provinsi maupun di luar provinsi, itu bisa dieksekusi di situ, ya. Karena di dalam sistem informasi kita di KPU itu, ya, itu perlu diketahui juga oleh masyarakat, namanya SIDALI, Sidali. Sistem Informasi Data Pemilih, ya. Di situ bisa langsung mengidentifikasi apabila NIK atau NKK-nya itu sifatnya ganda. Nah, gandanya Ya. mana? Misalkan kota Cirebon sama kota Cirebon itu bisa dieksekusi sendiri. Oke. Ataupun artinya kita dengan memperhatikan si warga ya, si pemilih tersebut ada di mana, datanya ada di mana, maka itu yang kita berikan. Tetapi kalau misalkan datanya ganda sama luar kota atau Ya. luar provinsi ya, Di wilayah lain nih. di wilayah lain ya, itu juga kita bisa mengkonfirmasi kepada KPU setempat ya, dengan perhatikan nih warganya ada di sini nih si Oh pemilihnya gitu iya. kan, secara de jure orangnya ada di kota Cirebon ya kan, cuman mungkin beliau belum lapor Ya. ketika pindah ke kota Cirebon, misal dari kota Padang gitu kan, dia belum melakukan lapor ya, ataupun pindah domisili ke Disduk Capil ya, dan orangnya sudah pindah, otomatis kan data ganda. Nah, Ya. itu nanti dari KPU Kota Cirebon itu menginformasikan ya bahwa ini data ganda sama Kota Padang misalkan, kayak Ya. sama Kota Padang, nanti yang di Kota Padangnya tolong minta dicoret karena datanya orangnya ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada yang namanya data ganda itu pasti. Makanya kan kenapa dalam dalam masa uh, mengurus DPT ya, dalam mata mengurus DPT itu dari KPU RI itu mengumpulkan seluruh Indonesia, seluruh kabupaten kota se-Indonesia ya, itu untuk memverifikasi datanya. Apakah ada data ganda? Data gandanya itu dalam kota, luar provinsi, ya kan? Itu langsung dieksekusi di situ. Ya, jadi itu bisa langsung dieksekusi dan itu memakan waktu yang sangat lama. Oh iya. Ya, itu memakan waktu yang sangat lama, tapi ya karena tadi di sini adalah KPU adalah bentuknya sifatnya pengabdian ya, dan kita juga dikejar juga oleh tahapan yang sedang berlangsung, maka ya mau sampai jam berapapun kita eksekusi Iya. gitu. Jadi ya itulah asiknya megang data seperti itu ya. Karena ada yang beberapa data ganda, pindah masuk, pindah keluar, ya kan, terus angka kelahiran, angka kematian, Iya. ya yang gitu-gitu loh. Karena tadi data kependudukan itu sifatnya dinamis Betul. ya, dan warga kita itu banyak yang belum aware ya, banyak yang Iya. belum Iya. aware terhadap pelaporan Iya. mengenai Betul. kematian, kependudukan, pindah domisili, itu banyak yang belum aware itu, sehingga makanya kenapa mungkin di podcast ini juga saya sampaikan ya, bahwa itu harus dari warga sendiri itu juga harus aware ketika ada
keluarganya atau anggota keluarganya yang meninggal, segera laporkan, segera dibuat akte kematiannya. Karena apa? Ketika akte kematiannya sudah dibuat di Disduk Capil, maka otomatis dari Disduk Capil di sananya akan sudah meninggal statusnya. Iya. Dan ketika nanti dikirimkan ke KPU RI, maka itu akan dicoret atau di TMS-kan, tidak Iya. memenuhi syarat ya untuk Hmm, menjadi daftar pemilih di pemilihnya. pemilu berikutnya. Oke. Tuh, itu akan otomatis karena data yang didapat dari KPU RI itu sumbernya adalah dari Kemendagri. Ya. Gitu. Jadi ketika dari warganya sudah melaporkan anggota keluarga yang sudah meninggal ke Disduk Capil, ya, maka itu akan dengan sendirinya terhapus gitu, Oke. sudah dengan sendirinya dicoret. Nah, makanya di sini juga sebagai salah satu bentuk informasi dan sosialisasi kepada masyarakat ya, segera ya yang laporkan, Ya. segera laporkan apabila ada warga yang pindah domisili ataupun pindah keluar, pindah masuk, meninggal dunia ya, itu segera laporkan dan ke Disduk Capil supaya tadi Ya. data-datanya itu bisa akurat. Seperti itu Mas Bay. Ya, memang di era digital ini kan harusnya dimudahkan ya, Ya, semuanya mudah lah ya. ya, Kemudian ya. juga tadi ya, bagaimana KPU merancang sebuah sistem yang memang Mm. memudahkan data pemilih itu bisa Mm. dilihat langsung gitu Iya, kan Pak. Kita mengecek apakah sudah terdaftar atau belum pun iya, langsung bisa langsung menggunakan bisa. sistem Ya, informasi yang ada di KPU. hari itu juga langsung bisa. Detik itu pun bisa langsung bisa. Ya, ya, Gitu. Jadi emang udah keren banget lah KPU sudah menyediakan informasi data yang sebegitu transparan ya buat ya, saya ya. betul. Warga bisa mengakses dengan mudah Mhm. gitu kan. Bahkan tampilannya pun juga sangat mudah kalau tadi dilihat Mas Bayu ya. Ya, Dari satu betul. peta data sampai ke cek DPT online kan itu sangat mudah gitu. Tinggal klik pengen dilihat ya saya ada di Iya, TPS berapa ya saya terdaftar atau tidak itu ada di situ. Nah, betul. tapi kalau misalkan nah ini beda juga yang harus diperhatikan Mas Bayu ya Mhm. terkait mengenai pindah pemilih ya. Oh iya, Misalkan ya dalam pemilu ya Mas Bayu misalkan orang Jakarta nih iya. gitu kan. Nah, Oke. akan tetapi pada saat pemilu Mas Bayu pengen nyoblosnya di Kota Kota Cirebon. Cirebon ya. Itu caranya gimana sih? Itu tidak bisa serta-merta sistem ibaratnya Langsung merubah berubah di gitu Kota ya. Cirebon tidak Heeh. bisa. Harus ada yang namanya proses pindah pemilih. Oke. Pindah pemilih itu gimana? Mas Bayu datang ke kecamatan atau ke kelurahan atau langsung ke kantor KPU kabupaten kota setempat Mhm. ya, baik itu KPU kabupaten asal Ya, maupun KPU kabupaten di yang ingin tujuan tujuannya ya. ya. Misalkan Mas Bayu KTP Jakarta, saya mau nyoblos pemilu nih ya, Mhm. pengen nyoblos pemilu tapi di Jakarta di Cirebon aja lah, nggak mau di Jakarta Oh, karena oke. mungkin lebih waktunya lebih dekat. Itu Iya, bisa, tapi harus melakukan dulu layanan pindah pemilih, laporkan dulu. lapor Ya, dulu gitu. Nanti sistemnya di dalam cek DPT online itu juga otomatis akan berubah. berubah. Akan Oke. berubah. Nanti Mas Bayu akan ditempatkan di TPS yang terdekat. Itu Mhm. akan ditempatkan di TPS yang terdekat. Ya, kecuali ya Mas Bayu kalau misalkan tidak mau nyoblosnya di Jakarta aja ya mangga silahkan. Oke. Jadi banyak sekali pada saat ini ya kita berkaca di pemilu yang kemarin Mhm. banyak sekali warga yang ibaratnya mengeluhkan, Pak kok sih nggak bisa nyoblos di Oh, sini ya. gitu. Pas dilihat KTP-nya Bekasi, Kasih ya, dilihat jauh. KTP-nya Tangerang, itu kan. Kan harusnya bisa Pak, harus cuman ngasih KTP saja. Iya, kalau Ibu sudah melakukan layanan pindah Pindah pemilih, pemilih. betul. Iya, kalau misalkan tidak melakukan layanan pindah pemilih, mohon maaf tidak Iya, bisa nggak bisa gitu. langsung Tidak serta-merta bisa gitu ya. serta-merta gitu. Nggak bisa secara serta-merta ibaratnya harus dipindahkan dulu. Kapan sih waktu Iya. pindahnya? Itu adalah H-30 Oh, sebelum pemilu. sebelum pemilih. Kalau kemarin pemilu kan 14 Februari ya. Iya. 14 Februari 2024 ya berarti batas akhirnya adalah 14 Januari. Januari. Hamin 1 bulan, Hamin 30 ya. Oke. Adapun ya yang Hamin 7. Hamin 7 itu untuk sifatnya adalah yang bersifatnya khusus. Hmm. Salah satunya contohnya adalah di lapas, di Oke, ya, rutan, ya, ya, di lembaga pemasyarakatan, di rumah tahanan itu kan dinamis ya, ya. pergerakannya sehingga itu diberikan waktu sampai dengan H-7 Oh, pemilihan. Berarti H-7. kalau misalkan 14 Februari kemarin berarti 7 7 Februari Februari di ya. close Kalau datanya. memang ada yang masuk gitu ya. Iya, jadi kalau misalkan Jadi, pengen nyoblos di Kota Cirebon boleh, ya. beneran boleh.
Yang penting lapor Lapor dulu. dulu, betul. Lapor dulu, lakukan layanan pindah pemilih dulu. Kami tidak bisa serta-merta memindahkan Iya. data misalkan yang ada di warga Jakarta ataupun warga Bekasi pindah ke kota Iya, Cirebon karena secara serta. datanya masih terdaftar di Betul, datanya asalnya ya, masih Pak. terdaftar di tempat asal. Betul. Kalau misalkan sudah melaporkan untuk layanan pindah pemilih, otomatis nanti akan berubah, ya Iya. kan? Otomatis nanti akan berubah di cek DPT online-nya juga akan berubah. Nanti Bayu misalkan dari warga Jakarta dipindahkan nanti ke TPS terdekat, misalkan dari sini, TPS terdekat mana? Misalkan TPS 8, dipindahkan ke TPS 8. Seperti itu ya. Jadi saya kira udah keren lah ya Iya. sistem informasi data pemilih yang dibuat oleh KPU RI ini. Jadi sudah sangat keren dan warga juga bisa mengakses secara mudah, terbuka juga untuk umum ya. Itu udah cakep lah buat saya sih seperti itu Mas Bay. Ya. Oke, Pak, Hmm. sebelum closing nih, kayaknya Ah, kita udah berbincang banyak. ah, Kemudian juga teman-teman pemilih hmm, mungkin sudah apa ya? Sudah banyaklah diberikan masukan-masukan, insight-insight menarik ya, tentang data pemilih ya. ya, Nah, sebelum closing, hmm, mungkin Pak Yogi hmm, bisa memberikan tips dan trik supaya data kita ya, data pribadi ya, karena hmm, memang akan digunakan sebagai data pemilih juga, hmm, supaya nggak bocor nih Pak. hmm. Kemudian juga apa ya, sekaligus closing statement lah Pak. Ya, jadi gini. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwa jangan mudah memberikan NIK maupun NKK Ya, kepada siapapun. Ya, karena apa? NIK dan NKK itu seperti sidik jari. ya, Itu artinya sudah sangat privacy. Ya, bahkan ya untuk verifikasi aja ya, itu kan dibutuhkan kode OTP ya. iya, Nah, kode-kode OTP itu kan sama itu untuk memverifikasi. verifikasi ya. Jadi, saran saya adalah untuk bagaimana bisa menjaga ya data-data pribadi khususnya supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Jagalah data pribadi itu NIK dan NKK karena sekarang NIK dan NKK itu kan sudah tersambung semua Iya, ya. betul. Baik itu ke dalam kependudukan, Hmm, tentang BPJS iya, Kesehatan, ya itu sudah terkoneksi semua ya sehingga data-data tersebut itu jangan dengan mudahnya memberikan ya. Walaupun walaupun orang itu adalah mohon maaf tetangga sendiri iya, ataupun saudara saudara. sendiri Iya, itu kita tidak tahu ya dengan data-data tersebut ya karena data tersebut itu sekarang sudah wah sudah sangat luar biasa ya mengerikan ya itu loh ketika emang data tersebut disalahgunakan. iya. Contoh misalkan banyak sekali sekarang yang kena akun-akun scam, ya kan? Iya, Akun-akun betul. scamming, akun-akun penipuan, ya, yang mengatasnamakan kita, gitu kan? Sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa, Iya, gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itulah ya, itu tolong dijaga baik-baik ya, karena biar bagaimanapun tadi ya, NIK itu sudah seperti sidik jari, ya, sudah itu melekat lah ya. sudah melekat. Jadi kalau dalam forensik ya itu sidik jari kan dari tangan. Nah kalau Iya, dalam forensik data itu ya NIK. NIK. Itulah. Jadi tolong itu dijaga baik-baik ya. Itu khusus untuk pribadi. Gitu Mas Bayu. Oke, terima kasih banyak Pak Yogi Siap. atas insight dan juga ilmu-ilmu tentang data Hah, pemilih ini ya. siap, Jadi siap, tadi siap. ya, jadi bahwasanya KPU itu sudah menyediakan Oh iya, berbagai teknologi ataupun juga ya, sistem informasi terkait ya, data kepemiluan ya, ya. udah keren platform-platformnya udah Iya, keren. kemudian juga udah semakin mudah lah ya. Ya, Cara melaporkan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi, bisa datang ke KPU atau juga bisa, bisa melalui online juga ya Pak. bisa, bisa. Itu Oke, kita sangat terbuka kok ya, KPU ini. Jadi tinggal bagaimana ayo sama-sama membangun demokrasi ini ya itu bersama-sama ya. Karena percayalah ya demokrasi yang sehat itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang kuat oke, gitu loh. Jadi intinya adalah kami dari KPU itu sebagai penyelenggara pemilu ya, tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak tanpa dengan dukungan dari masyarakat ya. Karena pemilu ini adalah pestanya masyarakat, pestanya warga negara Indonesia ya. Untuk apa? Untuk memilih pemimpin-pemimpinnya gitu kan. Untuk memilih pemimpin-pemimpinnya yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat.
Ya, sehingga KPU itu harus benar-benar sifatnya kita harus independen. Ya. Ya, kita harus benar-benar netral terhadap segala jenis kepentingan-kepentingan politik. Ya, dan itulah makanya kenapa kita butuh ya dari masyarakat, dari lembaga-lembaga lain, NGO, akademisi, ya siapapun gitu kan. Karena apa? Ini outputnya nanti adalah untuk Indonesia itu sendiri, Mas Betul, Bay. iya. Betul sekali Pak Yogi. Oke, baik. Terima kasih Pak Siap, Yogi. siap, eh Atas segala banyak insight-nya, masukannya juga bahwa siap. hari ini kita belajar bahwa Ah, akurasi data bukan hanya sekedar angka ya Pak, iya, tapi betul. juga soal menjamin hak konstitusional setiap warga Ya, negaranya. betul Baik, sekali. ya itu saja ya teman pemilih dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kota Cirebon. Dan kemudian juga akan banyak sekali podcast-podcast berikutnya yang tidak kalah menarik ya. Dan juga jangan lupa di-share ya. Di-share juga nih podcastnya ke grup WhatsApp keluarga, ke sahabat-sahabatnya, rekan kerja, sekolah ya. Biar supaya engagement KPU Kota Cirebon dan juga tadi ya ilmu-ilmu tentang kepemiluan ini bisa tersampaikan, tersosialisasikan ke semua lapisan masyarakat ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Bayu Purnama Ramadan. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.